Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Kan lalu kita absen, tiba-tiba aku merasa jauh kali kehilangan. Di antara kawan-kawan gitu, tak ada ngobrol. Ya kan? Masih sibuk dengan urusan ya, baru keluar kota, Bang Halis. Entah kemana waktu itu, ngawinkan anak ya Bang? Ngawinkan Ya. 2 minggu lalu ya. Jaya aku nggak tahu itu terus kemana, tapi itu juga berhalangan minggu lalu. Ya, aku harap pun ada acara. Oke. Jadi gini, di kedai kopi ini kita kumpul lagi lah, ngobrol kan. Entah apa cerita kita minggu ini, entah apa pula efeknya ke kita. Seperti biasanya, di mana-mana orang kalau kumpul di kedai kopi, tak ada topik. Apa yang terpikir disampaikan. Apa yang terasa minggu ini mengganggu pikirannya, sampaikan ke kawannya. Kalau kebetulan kawannya itu punya ketersinggungan juga dengan itu, terjadilah dialog. Kalau tidak ada yang membantah. Jadi orang kedai kopi ini yang kita sebut Medan punya cerita, ini bukan satu dialog talk show yang biasa di TV-TV ada, dan juga bukan webinar. Kita ngobrol antara kita saja. Mudah-mudahan ada orang senang, dia like. Kalau dia tak senang, apa-apa, tak di like juga. Oke. Apa yang kita rasa minggu ini? Ya tentu kita tanya ada yang di Medan lah ya. Yang di Medan Jaya sama Bang Halis. Apa yang hangat abang bicarakan di Medan nih sekarang? Aku kan barangkali sudah memang ada rasa rindu. 2 minggu aku tak ikut bergabung kan begitu. 1 minggu karena masalah aku, 1 minggu ke masalah hari. Ya kan begitu. Tapi begitu banyak peristiwa rupanya dalam proses 2 minggu ini. Antara lain kan kemarin tuh ada istilah OTT ya. Yang tak boleh lagi penggunaan OTT itu tak boleh lagi pakai nama istilah itu lagi. Cukup pakai tangan aja. Karena kalau operasi katanya itu kelihatan sudah direncanakan kan gitu. Direncanakan. Nah, peristiwa yang TT ini tadi bukan TT ya. TT aja. Tak pakai K lah. Ya, kalau yang pakai K itu tetek bengek, Bang. Ya. Bayangkanlah tete yang bengek, bagaimana jeleknya itu? Bengeknya sama kalian, aku yang mukanya. Ya, jadi kan kejadiannya ini kan mendekati ya karena Stabat sebagai ibu kota Langkat ya dekat lah dengan kota Medan. Terjadi peristiwa TT di situ kan begitu ya, tertangkap tangannya sang bupati. Padahal kalau kita tahu bupati ini adalah 10 besar terkaya bupati, ya, termasuk dalam 10 besar. Tapi peristiwanya ada berapa bupati baru Din? Ada 500-an? Ya, jumlah kabupaten lah 550 sekian. 554 kalau salah. Iya. Ya, jadi itulah kan kenapa lah sampai terjadi begitu. Tapi itu bukan masalahnya kan begitu. Yang belakangan yang dirunut oleh orang adalah tentang adanya bangunan yang disebut dengan kerangkeng di rumah pribadi Pak Bupati ini kan begitu ya. Sehingga akhirnya ada pertanyaan-pertanyaan daripada medsos itu ya, dari rekan-rekan semua tentang temuan dari Migrant Care itu ya. Ada bentuk bangunan seperti kerangkeng yang konon menurut Kapolda itu digunakan untuk rehabilitasi para pecandu narkotik. Ya, itu adalah merupakan keinginan daripada Pak Bupati katanya kan untuk bisa, karena Langkat tak punya BNN ya, jadi dia mengambil alih lah itu untuk merehab para orang pecandu apa itu. Tapi di satu sisi ada yang mengatakan bahwa ini adalah eksploitasi kan begitu, ada yang digunakan untuk hal-hal yang tidak wajar dilakukan oleh Bupati kan begitu kan, karena ada sadis lah sedikit digunakan itu sebagai tempat penjara gitu ya. Tunggu Bang, aku mau tanya Bang, kerangkeng itu di halaman rumah atau di dalam rumah? Di halaman rumah, di belakang rumah, di halaman. Betul-betul kayak misalnya kerangkeng singa, binatang peliharaan loh. Iya, persis kayak begitu. Ukurannya cukup besar. Ukuran 6 kali 10 atau lebih kurang begitu ya. Ada 2 ruangan tuh, ada 2 ruangan. Sebenarnya begini, ada 2 topik. Pertama soal TT, yang kedua soal kerangkeng. Bukankah begitu Bang Halis?
Ya, tapi kan saya lebih menyoroti tentang kerangkeng nih, barangkali. Kalau korupsinya itu barangkali hampir semua pejabat lah, hampir gitu kan begitu ya. Kalau kita lihat, pesimis, pesimis. Itu, jadi fokusnya apanya, kerangkengnya. Bang Ali sudah ikut sama siapa ini? Sama si Cak Lontong. Yang koruptor itu yang tertangkap. Bisa aja kalau sekarang ini semua pejabat tangkap baru koruptor. Itu Cak Lontong punya. Iya. Tangkap dulu baru koruptor ya. Tapi kembali kepada peristiwa kerangkeng tadi kan ada dualisme. Sedangkan ketua BNN ya mengatakan bahwasanya itu tidak ada izin atau apapun, bahwasanya itu adalah untuk rehabilitasi narkotik. Pertanyaan saya kan, waktu kita tanya itu berapa lama sudah kerangkeng itu ada? 10 tahun katanya kan. 2012 ya. Ya, kalau 10 tahun logika kita, apakah selama ini para pejabat-pejabat itu tak pernah bertandang ke rumah Pak Bupati melihat itu? Dan bupatinya udah ganti-ganti. Ya, ini kebetulan bukan rumah dinas ya, rumah pribadi. Kita nggak bicara rumah dinas nggak ada itu. Gitu. Nah, di rumah pribadinya ini kan 10 tahun. Mungkin ya kan beliau ini kan juga barangkali kan sudah berapa bulan lah ya, hampir setahun lebih ya menjadi bupati. Kan banyak orang yang bertandang ke situ, kan tahu semua itu. Padahal ini 10 tahun sudah dibangun. Logika kita macam mana menangkap itu kan? Bisa-bisa kerangkeng itu sudah ada di rumahnya sebelum dia jadi bupati. 2012. Ya, sebenarnya informasi itu kan sudah banyak beredar. Media resmi arus utama seperti radionya Bang Halis, TV One, saya mengikuti terus perkembangannya itu. Semula juga saya agak terenyuh. Kalau temanya kerangkeng itu kan penjara orang, apalagi besi. Bahkan dalam suatu rapat Dewan Kehormatan Partai Golkar, ada juga teman yang seperti itu mengemukakan bahwa ini punya dampak kepada partai. Persoalannya kemudian kembali ke fokusnya. Bang Ali, saya kata itu, fokusnya ke kerangkeng. Ketika saya dengar beritanya, pembicaraannya, kalau rehabilitasi narkoba, memang banyak sekali modelnya di Indonesia. Misalnya, Bang pergilah ke pesantren Suralaya. Kalau banyak pesantren yang membuka rehabilitasi. Ya kan? Nah, kemudian persoalan makanya barangkali juga kepolisian ikut turun tangan. Jangan-jangan memang mereka juga mesti dilapori. Makanya mereka yang saya lihat memberi keterangan pers. Nah, karena memang rehabilitasi narkoba itu banyak diberi peluang kepada yang memang berniat untuk rehabilitasi. Nah, ada yang menarik ketika korban itu istrinya ditanya, oh iya saya tahu itu. Jadi memang akhirnya debatable Bang Halis. Saya lepas daripada itu, makanya bukan persoalan partai, tapi persoalan kerangkeng ini pun jadi dilematis. Mungkin lebih bagus memang diserahkan aja kembali ke polisi untuk memberi penjelasan. Karena rehabilitasi ini memang diberikan ruang ke masyarakat, tentu dengan aturan izin kan. Sebagaimana pesantren, bahkan ada juga di kampung saya orang sakit, bahkan dipasung. Bukan lagi sekedar kerja paksa, dipasung, bahkan bayar. Jadi sebenarnya akhirnya saya ambil kesimpulan itu kerangkeng yang diributkan ini jadi debatable. Begitu kira-kira saya melihatnya Bang Halis. Debatable-nya macam mana Pak Har? Ya. Antara lain apa tuh? Seperti misalnya kalau kepolisian memberi keterangan, oh pantaslah. Berarti mereka tahu. Gitu loh. Berarti bukan lagi sekedar perilaku atau proyeknya si bupati untuk kepentingan pekerja di perkebunan dia. Begitu loh. Ya, ada hal-hal yang begini barangkali, ya kan begitu kan. Itu kerangkeng memang barangkali kalau kita lihat niat positif daripada si terbit sang bupati ini kan begitu ya, bupati yang non aktif ini adalah untuk membantu daerahnya. Ya, untuk merehab para orang-orang yang kecanduan narkotik. Itu kita lihat dari segi positifnya, barangkali kan begitu. Tapi di balik kepositifan itu, orang melihat bahwasanya ada eksploitasi, bahwa anak-anak yang terkerangkeng ini dimanfaatkan oleh sang bupati nonaktif ini, sang terbit ini, untuk bekerja di perkebunannya, kan begitu. Bahkan mungkin aja ada yang mendengarkan bahwa itu tidak dibayar, tidak diapakan. Jadi ada unsur-unsurnya yang apa. Kemudian masyarakat sendiri
ya itu tidak begitu mengeluhkan sekali tentang keberadaan kerangkeng tersebut. Malah mereka mungkin menyalahkan lagi keluarganya ke situ kan begitu. Mohon maaf yang lain-lain, saya juga bisa memotong. Disitulah jadi debatable. Ada abang sendiri mengakui ada positifnya, sementara ada negatifnya. Ini kan pro kontra nih, debatable nih. Ya. Sebenarnya bukan hanya hal seperti itu. Di tempat lain juga kejadian rehabilitasi seperti ini biasa. Ada bahkan di daerah Cipirok, saya bisa buktikan itu nanti, dipasung sama dia, bahkan bayar lagi. Orang yang penyakit jiwa maupun yang narkoba, korban narkoba. Di pesantren juga hal seperti itu terjadi. Udah disiram, kemudian yang nitipkan bayar lagi. Bukan lagi dipekerjakan. Jadi sebenarnya, nah di sini yang saya katakan itu debatable. Jadi gini Bang Baharudin ya, itulah masalah debatable itu bisa berkembang karena sekarang kan beda ya dengan dulu. Sekarang sedikit masalah aja sudah langsung orang tahu. Ya, kenapa? Dengan berperannya media sosial, jadi orang cepat sekali informasi hari ini. Salah udah koran ya kan? Nah, persoalannya semua boleh memberi pendapat. Nah, pendapat itu berdasarkan pandangan dia. Nah, kalau pandangan dia a priori tentu jadi negatif lah. Tapi kalau dia memang kebetulan sealiran atau teman-teman, ya mungkin menjadi positif. Jadi hal-hal seperti ini yang terus bisa digoreng juga kalau ada kepentingan politik misalnya dan lain sebagainya. Nah inilah peranan media sosial ini yang hari ini membuat pengaruh yang sangat besar terhadap setiap kasus yang terjadi. Jadi objektivitasnya udah kita susah juga menentukannya gitu loh. Ya, media sosial sekarang pendapatnya diatur berdasarkan pendapatan. Ini pendapatan beli pulsa. Ya nggak, Pak Jaya? Pokoknya itu dia pendapatnya bisa setel. Pendapat hari ini begini, sebar semua. Itulah pendapat yang diatur berdasarkan pendapatan. Aku dukung itu ya, karena pun juga pernah ada orang mengatakan kepada aku tentang acara ini. Kenapa? Dia bilang subscriber sedikit. Karena mungkin kita bicara tentang hal-hal yang sehari-hari. Kita tidak bombas. Kita tidak membuat berita-berita dugaan. Jadi dia bilang sama aku, ini ada satu link yang kumasukkan ke tempat aku, katanya. Taruh 5 menit, sudah 1000 yang like. Katanya, wah, hebat sekali berita. Jadi aku kirim kau ya, katanya. Kulihatlah apa yang terjadi pada yang kulihat itu. Ternyata itu cerita tentang seorang pemuda gondrong, kumuh, rambut panjang. Ternyata dia berpraktek sebagai dukun. Dan dia bicara tentang masa depan Jokowi. Masa depan presiden lah. Sesuatu yang menurut aku, masa berita tentang masa depan, apakah kita mau menjual harapan? Mau menjual masa depan yang kita nggak jelas? Tidak mau semua di acara ini. Aku setuju, Is ya. Tidak bisa juga orang berpedoman selalu dengan subscribe itu. Memang lebih banyak itu juga menunjukkan bahwa acara itu diminatin. Tapi kadang-kadang kan orang melihat pasar-pasar yang rentan, yang suka dengan hal-hal yang hoak, hal-hal yang tadi terus pendapat orang sesuai pendapatan. Iya. Kita taruh orang itu mungkin pendapatan kita ada karena 1000 orang akan like kita. Iya. Tapi kan jadi diri kita di acara ini kan hilang. Betul. Jadi akhirnya gini, aku lihat ya fondasinya. Jadi acara-acara yang seperti itu tanda petik ya. Tidak semua, ada juga dia konsisten memang berbobot, punya kualitas ya. Tapi ada juga yang mempercepat subscribe, yang mempercepat viral, populer itu yang dibangun dengan cara-cara yang seperti itu ibarat membangun istana pasir di pinggir pantai. Sebentar tinggi, begitu kena ombak juga hilang, lenyap. Kenapa? Lama-lama kan mereka lihat ada apa itu, nggak ada nilai apa-apa. Saya yakin, terus kalau kita bikin ada di sini berita-berita yang sifatnya bombas dan kemudian spekulatif seperti itu, subscriber kita banyak. Tapi apa kita mau main di situ? Ya. Tidak. Makanya kita lari balik ke ini, misalnya cerita yang tadi dibuka oleh Bang Halis. Ya, itu kan kita angkat dan kita juga perlu ada pelurusan walaupun kita tidak punya kewajiban sampai ke tingkat itu ya. Tapi intinya seperti Bang Baharudin kan jelaskan, dia juga banyak informasi.